doang, Bu. Soalnya yang mana? Yang ini, yang atas? Iya. Oke. Iya, Bu. Soalnya yang atas ya. Berarti find equation of tangent line to y equal to x square at 1.1. Ini ya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian cari garis untuk sekannya ya. Kita nyebutnya. Jadi rumusnya y min y1 sama dengan m dan kurung x min x1. Nah, m-nya ini kita cari nanti. Ini slope untuk tangannya. Kemudian equation-nya kan di sini ada ya. Ini ada tahu 1,1 kita pakai itu ya. Jadi contohnya yang ini. Jadi teman-teman langsung bikin persamaannya seperti ini. M sama dengan y min y1 dibagi x min x1. Atau sama dengan y2 min y1, x2 min x1. Nah, untuk y2-nya itu adalah y di sini ya, yang y. Kemudian x2-nya juga y, sementara y1 sama x1-nya 1,1. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ketika dimasukkan, teman-teman, nanti ketemunya yang ini. Ya. X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1. Ini ketemunya maka sekannya M plus 1. Ya. Nah, kemudian teman-teman akan ngelihat di sini pada saat X-nya close to 1 dan M sekannya close to 2. Ya. Ini M taninnya. Oke, kalau sudah silakan dicari persamaannya. Persamaan dari garisnya. Y min Y1 sama dengan M tangen dalam kurung X min X1. Diteruskan. Ini kan ketemu tadi M tangannya 2. Ya. Berarti 2 dalam kurung X min 1. Diteruskan sampai akhirnya kamu dapat 2X min 1. Jadi Y-nya sama dengan 2X min 1. Ya. Oke, lanjut. Nah, komputernya baru nyala. Masih lama sih nyalanya. Agak error. Oke, ini area problemnya. Jadi kamu diminta untuk mencari area atau luas di bawah kurva. Ini kurvanya. Kalau garisnya itu lurus seperti ini, lurus, maka kamu akan mudah mencari luasan. Tinggal panjang kali lebar. Sementara kurva yang di atas ini nggak lurus, tapi bentuk kurva seperti ini. Sehingga kamu akan kesulitan berapa sih ruas yang ada di sini gitu ya. Nah, ini dicari limitnya. Limitnya maksudnya apa? Mencari nilai yang mendekati ya. Oke. Nih, kelihatan ya, limit what does the function do as the variable approaching given value. Jadi nanti dari fungsi ini bisa mendapatkan nilai hasil yang mendekati hasil yang kita harapkan. Contohnya di sini ada fx sama dengan x kuadrat. Nah, apa yang akan terjadi jika x-nya sama dengan 2 katanya? Di sini kamu bikin tabel. Nah, ini 2, dekati dari kiri dan kanan. Ya, dekati dari kiri dari 1,9999, kemudian 1,9, 1,5 X. Nah, yang dari kanannya 2,001, 2,1, 2,5. Nah, kamu masukkan ke ini, ke sini, yang X kuadrat. Jadi bukan di 2 ya, mendekati 2. 1,99 dikuadratkan berapa dan seterusnya. Nanti akan ketemu nilainya mendekati dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Ya. Oke. The function must approach the same point from left and right for limit to exist. Jadi limitnya ada apabila kalau misalkan nilainya didekati dari kiri dan kanan, maka hasilnya akan mendekati nilai yang sama.
Kalau misalkan kamu cari gitu ya, dekati dari kanan ketemunya hampir mendekati 2, sementara yang dari kirinya 4, berarti kan dia nggak ketemu ya, berarti di sini nggak ada limitnya. Nah, kalau misalkan didekati dari kanan dan kiri ada nilainya hampir sama, maka ini disebut ada limitnya, gitu ya. Ada yang mau nanya, silakan. Saya mau nanya Bu, tuh deketin cara milih angkanya buat deket itu gimana ya Bu? Itu kan tadi kayak itunya intervalnya gitu loh Bu. Ya, oke. Kayak di sini kan dikasih tahu what happen as x mendekati 2. Berarti kan 2 yang di tengah ya. X mendekati 2. Ya udah dekatin dari kiri sama kanan. Untuk intervalnya terserah kamu. Kalau di saya kan ini pakai 0,1, 2,1 itu perbedaannya sekitar 0,1-an. Ya, sama kan dengan ini. Jadi intinya kamu dekati dari kiri dan kanan. Intervalnya terserah sama kamu. Ya. Tapi interval kiri sama kanan itu harus sama ya Bu? Iya, intinya harus sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini contoh lagi, ada limit X mendekati 1 dari persamaan ini. X min 1 dibagi X kuadrat min 1. Berarti kan mendekati 1 ya, berarti kamu pasang 1 di sini. Ya. Nah, sisanya dari kiri dan kanan. Nah, kamu masukkan ini angka-angka yang X ini ke persamaan ini, maka akan ketemu Y-nya yang ini atau efeknya yang ini. Ya. Nah, kamu lihat di sini ternyata nilainya mendekati 0,5 something ya dari kiri dan kanan, berarti limitnya eksis, ada limitnya ya. Tapi kalau misalkan contohnya kayak gini, didekati dari kanan 2, didekati dari kiri 2, berarti maksudnya di sininya kan bisa 2,5, bisa 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Dari sini apa? Dari sini berarti kan sekitar 1,5, 1, misalkan itu ya, setengah 0 ya, dari kiri itu. Ini dari kiri, ini dari kanan. Ternyata hasilnya kan harusnya di titik yang sama, misalkan di angka 0 gitu. Ternyata ini enggak, hasil Y-nya itu yang 1 min 1, yang satu lagi, yang 1 1, yang 1 min 1. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Artinya apa kalau seperti ini? The limit is not exist. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada orang kah di sini? Ada Bu. Ada Bu. Saya giliran tanya ke orang baru jawab. Jangan nanti ya. Enggak Bu. Aman Bu. Aman saya untuk ada orang-orang yang jawab soalnya. Oke. Ini tadi right side ya. Berarti didekati dari 2 plus itu artinya didekati dari kanan ya. Kalau tulisannya 2 min artinya dia didekati dari kiri. Ini yang tadi ya. Ini yang plus, ini yang min. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ini ada catatan, for a limit to exist at A, misalkan limit X mendekati A dari fungsi X hasilnya R. You must have limit fx sama dengan limit fx. Jadi intinya hasilnya harus sama. Baik didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Ibu ngajar. Oke, nggak ada pertanyaan? Yes. Maaf, nanti boleh di fotonya Bu, kira-kira.
Iya, boleh. Nanti ini ada PPT yang komputernya ada tuh. Oh, terima kasih Bu. Sama-sama. Ini catatan saya. Oke, ya. Atau gini, saya kasih PPT-nya sama ketua kelas, kalian pelajari gimana? Saya setuju, Bu. Boleh Bu. Boleh, Bu. Setuju, Bu. Kamu pusing Setuju, kalian. Bu. Ya Bu. Oh, ya, oke. Ya udah. Masanya besok itu harusnya kan saya jam 1 ya. Nah, jam 1 itu sudah dijadwalkan dari sekitar 2 bulan yang lalu itu ngasih materi untuk guru-guru SMA semana saya nggak ngerti lah gitu. Jadi saya ngebawain materi digital teknologi. Makanya, waduh bentrok gitu saya baru ingat gitu. Maaf ya, kalian kena bentrokan terus. Kira-kira kalau misalkan dipindahkan Senin bisa nggak sih? Ada yang kosong nggak di Senin? Karena saya Senin tuh kosong, nggak ada kuliah. Kalau hari Jumat tuh saya kebanyakan dapat perjalanan dinas, jadi keganggu kuliahnya. Kayak gini nih kan saya lagi perjadi nih Mbak. Senin ada yang kosong nggak sih? Senin emang nggak ada jadwal Bu kita. Kosong, nggak ada kuliah. Ih senyum ih. Senin ada kuliah nggak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Senin kosong, Bu, tidak ada kuliah. Nggak ada kuliah. Gimana kalau pindah Senin aja jangan Jumat? Kalau Jumat itu saya kebanyakan perjalanan dinas, kamunya keganggu gitu. Kalau Senin tuh biasanya saya di rumah, maksudnya nggak ada perjalanan dinas apa-apa. Sorry. Gimana? Bisa pindah Senin nggak? Ibu Bagaimana, selain- teman-teman? Sebentar, Ibu, lagi diskusi dulu. Ibu selain hari Senin kosongnya apa lagi Bu? Iya, sebenarnya Jumat itu kosong, cuman kelas kalian doang. Tapi masalahnya biasanya mulai Rabu ke Minggu, saya lagi banyak perjalanan dinas. Jadi ketika lagi kerja terus ngajar kan nggak fokus gitu kayak gini gitu. Jadi sayanya nggak fokus. Kadang-kadang waktu kalian juga kepotong jadinya karena saya buru-buru udah dipanggil ngapain gitu. Gimana? Bisa nggak Senin? Saya tuh ada Senin tuh saya kosong. Hari Rabu itu saya cuman ngajar pagi jam 8. Sisanya saya kosong. Cuman Rabu itu sering perjadin. Kalau selesai? Selasa tuh jadwal saya penuh, Mbak. Nggak berhenti dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Cuman kalau mulainya tengah semester, saya kan ngajar advance statistik S3 POR ya, jam 11 sampai jam 2-an. Nah, saya ngajarnya berdua tuh. Kalau sekarang saya masih ngajar. Kalau setelah tengah semester, baru kosong yang jam 11 sampai jam 1. Gitu.